Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heru, Ibu Dirjen, dan juga Pak Joko dan Pak Sudari, Ibu Direktur, Ibu Trisnaningsi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam sesi keempat Siwit Talk. Bapak Ibu, berbicara tentang rumput laut, Indonesia adalah salah satu negara terbesar produsen rumput laut dunia. Terletak di lintang tropis, tentunya sangat menguntungkan bagi produksi rumput laut dan keanekaragaman spesies rumput laut kita yang sangat tinggi. Dengan demikian, optimalisasi dari potensi tersebut menjadi sangat penting, mengingat peran rumput laut tidak hanya sebagai sumber pangan, tapi juga merupakan income bagi masyarakat pesisir Indonesia. Bapak Presiden telah menetapkan rumput laut masuk dalam komoditas percepatan industri perikanan. Dan juga Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan udang, lobster, dan rumput laut menjadi komoditas ekspor unggulan KKP. Untuk itu, Bapak Ibu, pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan paparan tentang kebijakan KKP dalam peningkatan daya saing industri dan ekspor rumput laut Indonesia, serta strategi dan bagaimana tren permintaan pasar dan perkembangan produk berbasis rumput laut di Indonesia. Telah hadir bersama kita dua narasumber hebat. Narasumber yang pertama, beliau adalah woman leader di sektor perikanan kita, seorang wanita hebat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat datang Ibu Insinyur Artati Widiarti MA. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nyebut saya nggak usah pakai gelarnya. Ini kan bukan urusan sekolah ya. Baik, biar lebih akrab ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Artati ya adalah Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Narasumber kedua sudah tidak asing lagi, beliau adalah dosen saya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bapak Profesor Dr. Joko Santoso MSI, atau yang akrabnya kita panggil Bapak Joksan. Beliau adalah guru besar di Departemen Teknologi Hasil Perikanan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Terima kasih Mbak Ita. Untuk akan panggil Joksan saja Mbak ya. Iya, baik. Luar biasa. Baik, hadirin yang saya muliakan, tanpa berlama lagi kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Artati dengan topik kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan daya saing industri dan ekspor rumput laut Indonesia. Ibu Artati, kami mengalokasikan waktu 45 menit untuk paparan, lalu akan dilanjutkan dengan pemateri kedua. Mungkin kami mohon konfirmasi apakah Ibu masih ada waktu sampai jam 11.30. Jika tidak, setelah paparan Ibu akan langsung kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke. Khusus untuk rumput laut ini saya sudah siapkan waktu bisa sampai 11.30. Cuman memang tidak bisa lebih dari itu karena sudah harus beralih ke agenda yang lain. Terima kasih untuk Siwit Lovers. Luar biasa Ibu. Sangat mengapresiasi sekali tentunya di antara padatnya jadwal Ibu. Demi bersama dengan kita, Bapak Ibu Siwit Lovers, Ibu Dirjen telah mengalokasikan khusus. Baik, tanpa berlama lagi, kami persilakan kepada Ibu Artati untuk pemaparan dari materi Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ita. Bahan tadi saya sudah share ke Pak Heru, mudah-mudahan sudah ke panitia ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Ibu. Apakah bisa mendengar suara saya? Iya, jelas, sangat jelas, Ibu. Baik. Yang kami hormati Pak Heru Yono, nih sahabat-sahabat saya, ada Pak Sudari, ada Prof Yana, ada Prof Joksan, kemudian ada teman saya juga Mbak Hindah, itu sahabat saya juga. Ada teman-teman dari lingkup KKP, tadi saya lihat ada Bu Trisnaningsih, beliau Direktur Pengolahan dan Bina Mutu. Kemudian Ibu dan Bapak seluruhnya, semuanya yang hadir,
secara daring maupun luring, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang jelas kepada seaweed lovers yang saya banggakan, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya menyediakan waktu khusus ini sampai saya tidak boleh diganggu untuk hari ini gitu, yang pagi-pagi, kecuali yang tadi karena ada beberapa teman dari dinas-dinas daerah yang saya sudah sempat alokasikan waktu pagi-pagi dengan beliau-beliau. Ibu dan Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan dengan untuk rumput laut ini. Nanti saya juga ingin paparkan beberapa data-data yang kami peroleh. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi, karena saya juga sangat yakin bahwa rumput laut ini harus diteliti para pihak yang concern mengenai masalah rumput laut ini, karena justru saya melihat masih ada potensi yang sangat besar yang perlu kita eksplor sama-sama. Bagaimana meraih keuntungan optimal dari rumput laut ini, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi ekologi dan juga manfaat-manfaat lainnya. Saya juga senang sekali kalau pembicara berikutnya ini nanti adalah Profesor Joko Santoso. Ini Nyonya Joko Santoso juga yang akan membawakan presentasi, tapi di antara kita tidak ada hubungan. Kebetulan saya juga Nyonya Joko Santoso. Ibu dan Bapak sekalian, barangkali bisa minta tolong panitia men-share bahannya. Nah, bisa lanjut? Kita bisa mulai. Nah, saya ingin bicara melihat dari situasi pasar global dulu ya. Ibu dan Bapak bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini gambaran pasar global untuk komoditas rumput laut. Ini kalau para ahlinya juga pasti paham bahwa ini adalah masih rumput laut berbagai macam jenis. Ini data yang kami peroleh dari Comtrade. Berdasarkan kode HS yang sudah terakomodir beberapa jenis, meskipun ada beberapa produk ini masih tersebar di beberapa, terutama produk turunannya ini masih tersebar di beberapa kode HS. Jadi nanti justru nanti dengan kita saling sharing bisa saling melengkapi datanya. Nah, ini adalah data yang kami peroleh dari Comtrade, dari ITC Trade Map. Nah, kalau kita bicara pasar dunia, ini memang belum terlalu, kalau saya menduga bahwa ini belum seluruhnya tercover. Belum seluruhnya tercover, baru beberapa jenis tertentu saja yang sudah tercover. Nah, nilai perdagangan dunia untuk pasar dunia internasional itu sekitar 3 miliar US dollar. 2,921, tetapi saya yakin bahwa ini masih belum seluruhnya tercover. Jadi mari sama-sama nanti kita saling memperkaya. Kemudian berapa sih persentase Indonesia di dalam pasar dunia dalam hiruk pikuk rumput laut ini? Ternyata share kita masih 9% lah boleh dikatakan. Kemudian ini ada nilai ekspor Indonesia dari sisi volume maupun nilai. Kemudian kita masih bisa lihat di sini bahwa ada beberapa negara, misalnya Cina. Cina ini pasar juga yang menyerap cukup banyak, tetapi kalau misalnya kita bedah nanti adalah ekspor dari Indonesia tuh kita masih banyak mengekspor itu dalam bentuk raw materials. Lanjut, kita bisa beralih ke slide berikutnya. Ini gambaran saja tren permintaan rumput laut global. Ini naik terus semuanya. Jadi artinya prospektif kalau kita akan mengembangkan rumput laut. Tadi saya sangat sependapat dengan yang disampaikan oleh moderator cantik kita, Mbak Ita, bahwa Indonesia itu prospektif. Makanya, wah senang banget saya ini termasuk supporter kalau para seaweed lovers ini akan makin mengembangkan rumput laut. Syukur-syukur beberapa jurusan itu akan fokus di sana, yang bisa jurusan-jurusan pendidikan maksud saya,
baik di perguruan tinggi maupun SUPM, kalau ada sekolah-sekolah vokasi begitu juga, karena sangat diperlukan dengan berbagai macam levelnya. Ini akan sangat baik tentunya karena Indonesia punya ragam yang sangat banyak, tetapi belum seluruhnya adalah dieksplor. Kalau kita bicara nanti yang sudah banyak dibudidayakan, ini masih terbatas pada Ekema cotoni, kemudian Gracilaria, ada Ekema ini juga Ekema spinosum. Tetapi yang lain-lain ini belum. Padahal sangat-sangat potensial untuk dikembangkan yang lain dan juga dikembangkan produk turunannya. Ini gambaran singkat saja bahwa intinya bahwa permintaan dunia masih naik. Lanjut. Berikutnya, nah ini gambaran bagaimana situasi pasar di beberapa negara utama. Ini misalnya pasar Cina. Cina itu pasarnya sekitar 280 juta US dollar. Nah, Indonesia termasuk eksportir utama di sana, tetapi kan ekspor kita masih didominasi oleh romet. Nah, bagaimana Jepang? Jepang ini juga pasarnya cukup besar. Ini khususnya untuk yang kalau kita lihat ini saya menampilkan di sini ada 3 kelompok ya, rumput laut. Yang pertama ini berdasarkan bentuk produk yang diekspornya, ini beku, ada segar, dingin, beku, kering, karena kebetulan ini masuk kategori HS yang sama sehingga memudahkan. Nah ini kita yang paling kiri, kemudian yang tengah ini untuk agar-agar, yang paling kanan ini adalah untuk karaginan. Nah, tadi yang sempat saya ulas adalah Tiongkok ya, di mana pasar terbesar adalah Tiongkok. Share kita ini 53%, berarti dominasi ekspor bahan baku ataupun penggunaan baku di Cina itu dari Indonesia. Kemudian untuk agar-agar pasar terbesar ini rupanya EU. Kemudian share Indonesia itu baru 3,42%, masih kecil. Nah, untuk rumput laut yang turunannya dalam hal ini karaginan, pasar terbesar itu juga EU. EU kemudian share kita ini juga masih kecil, baru 4,5%. Itu gambaran singkat saja. Nanti data-data boleh kok kalau akan Pak peserta untuk mengcopy. Kemudian ini rata impor di negara utama tujuan ekspor kita. Ini ada kode HS 121221. Ini bisa nanti teman-teman semua bisa melihat bahwa ini kira-kira gambaran impor 5 tahun terakhir, tapi 5 tahun terakhir, tahun terakhirnya itu 2019 ya, karena kalau data internasional masih ada lag 1 tahun. Ini gambaran yang ada. Ini penggolongan yang umum di dalam ITC atau treatment. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ada beberapa produk itu yang belum tercover, sehingga tugas kita lah barangkali untuk mencermati lagi, karena saya yakin bahwa turunan dari rumput laut itu masih banyak yang belum tercover di dalam pencatatan ataupun mempunyai kode HS sendiri, sehingga kita memang harus membedah lebih lanjut di dalam data-data yang ada di dunia internasional. Lanjut slide berikutnya. Bagaimana kinerja ekspor rumput laut Indonesia? Lanjut. Nah ini rata ekspor dan impor rumput laut Indonesia. Alhamdulillah kita dalam posisi surplus atau dari sisi ekspornya ini kita jauh lebih banyak daripada impornya. Tetapi di sisi lain kan ekspor kita ini mayoritas masih dalam bentuk bahan baku. Artinya kalau kita ekspor bahan baku itu sebetulnya kita menghidupi, membesarkan industri yang ada di luar negeri. Jadi ini tantangan bagi kita semua, seaweed lovers, ayo kita naikkan perolehan nilai tambah di dalam negeri. Bagaimana challenge kita untuk menggairahkan kepada para pelaku nih, agar bisa memperoleh nilai tambah itu di dalam negeri. Kita akan lebih bangga barangkali kalau kita ekspornya itu tadi nantinya itu bukan lagi romet yang dominan. Nah ini angka-angka saja, Ibu dan Bapak sekalian nanti bisa copy bahannya. Lanjut, ini karena slide-nya cukup banyak, jadi nanti beberapa bisa saya skip juga. Ini nilai ekspor impor rumput laut Indonesia berdasarkan jenis produknya, karena pembagiannya itu seperti ini, memudahkan di dalam statistik. Jadi rumput laut kering kita masih surplus, ini tahun 2021, data Januari sampai Februari, ini juga kita sudah mencapai 24,2 juta US dollar.
Kemudian ekspor impor kerajinan, ini juga kita surplus, tetapi ini juga kita masih sedih juga ya, karena ada juga kita masih yang impor kerajinan. Ada juga bahkan teman-teman yang punya pengolahan itu juga masih impor. Alasannya sih untuk pencampur dan seterusnya, tapi ya nanti silahkan dibahas di dalam sesi-sesi berikutnya. Dan agar-agar ini dan khusus perut laut ini dapat saya sampaikan sebetulnya mengenai promosi yang kurang itu juga sudah menjadi concern-nya Pak Menteri. Mungkin teman-teman Halo, Ibu Arpati, sepertinya freeze, ya agak terputus, Ibu. Oh, terputus ya. Ini barangkali ininya koneksinya yang di sini yang tidak stabil. Minta maaf. Jadi intinya bahwa Pak Menteri juga sudah concern agar kita juga lebih melakukan promosi yang cukup untuk mendukung pemasaran produk olahan dari rumput laut ini. Mungkin ini memang belum sempat kami lakukan, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa semua seaweed lovers juga melakukan hal yang sama. Nanti kalau kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya tidak bisa hanya KKP sendiri, tetapi akan lebih baik kalau semua pihak juga berkontribusi di dalam melakukan promosi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, rumput laut ini juga termasuk mendapat prioritas di dalam kebijakannya KKP dan termasuk salah satu komoditas yang ditargetkan untuk peningkatan ekspor. Nah, ini adalah angka-angka yang dapat kami sampaikan. Ini dari yang kiri ini adalah situasi pasarnya, kemudian proyeksi pertumbuhannya, sehingga nanti di tahun 2024 Indonesia berharap juga bahwa nanti akan terjadi lonjakan ekspor. Nah, terkait dengan naiknya nilai ekspor, tentunya kami berharap nanti tidak hanya ekspor raw mat, tetapi juga nanti sudah produk olahannya. Angka-angka ini tidak hanya kami sendiri yang menghitung, tetapi ini dilakukan termasuk dengan Ditjen Budidaya. Dan kalau mengenai masalah angka, nanti barangkali kita sudah sama-sama tahu, kita harus duduk bersama, barangkali mana sebetulnya angka-angka yang lebih mendekati dengan situasi yang ada. Lanjut. Nah, ini gambaran nilai dan volume pangsa impor produk rumput laut global menurut bentuk produknya. Ini sama dengan pembagian atau pengelompokan dengan data yang tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Ini hanya visualisasinya saja yang berbeda dan ini menggambarkan pangsanya. Jadi di dalam perdagangan rumput laut dunia, itu bentuk yang terbanyak itu adalah dalam bentuk fresh, chilled, frozen, and dried. Dan ini karena masih rumput laut global. Jadi ini ada rumput laut yang sebagai bahan baku untuk diolah kembali, tetapi juga ada yang masih tercampur dengan produk rumput laut yang bisa langsung dikonsumsi. Kemudian yang kedua, ini ada karaginan yang warna oranye, dan yang abu-abu ini adalah agar-agar. Nah, ini datanya, jadi rumput laut kering ini terus tumbuh, memang cukup signifikan permintaan maupun pertumbuhan ekspor dunianya. Kemudian kalau karaginan ini juga naik, meskipun tidak sebanyak kenaikan dari bahan bakunya. Nah, khusus untuk pasar Amerika ini untuk karaginan ini memang ada challenge karena sempat kemarin dulu kan dianggap sebagai bukan bahan organik, dan nanti 5 tahun lagi artinya tahun depan ini kita sudah harus bersiap-siap lagi untuk meyakinkan Amerika bahwa karaginan ini sebetulnya masuk bagian dari produk organik. Lanjut saja. Ini peluang peningkatan ekspor rumput laut di pasar global. Kalau tadi saya sampaikan nilai pasar dunia itu sekitar 3 miliar US dollar, itu karena saya
meyakini bahwa belum seluruhnya itu tercover. Ada beberapa contoh produk turunan rumput laut yang sebetulnya mempunyai potensi besar dan itu belum digali, yaitu misalnya Asparagopsis, itu yang sebagai bahan campuran untuk pakan ternak, untuk pakan ternak cattle, jadi ruminansia. Mudah-mudahan karena ini permintaan cukup besar, nanti teman-teman di Indonesia bisa meresponnya. Nah, kalau ini mohon maaf, data yang seperti ini juga memang belum tercover di dalam dalam data perdagangan global, maksud saya, maaf. Sehingga saya yakin nilainya itu sebetulnya jauh melebihi dari 3 miliar US dollar seperti yang data tercover di dalam trade map. Nah, ini mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa share ada produk turunan apa lagi yang dari rumput laut yang belum tercover di dalam trade map, sehingga nanti kalau kita bisa menggali, kita bisa mendapatkan gambaran sebetulnya seberapa besar sih tadi potensi pasar, potensi kita bisa mengembangkan produk turunan dari rumput laut. Ini gambaran dari sumber yang berbeda dari trade map. Ini kalau pemanfaatannya ini kan ada yang untuk animal feed, ada food tentunya, kemudian ada yang untuk animal feed, dan juga ada pemanfaatan lain, termasuk untuk farmaseutika dan kosmetik. Lanjut. Nah, ini kalau dari data ini sebetulnya diperkirakan nanti nilai pasar rumput laut itu bisa tinggi banget, bisa sampai 9 miliar US dollar. Tetapi ini memang sumber data yang berbeda dengan data yang Comtrade. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung. Jadi kalau kita nanti bisa masuk ke pakan ternak, kemudian ada biostimulan, kemudian meningkatkan juga olahan atau turunan untuk kosmetik dan juga farmaseutika, itu mudah-mudahan nanti akan melonjak nilainya, karena tentunya harganya jauh lebih mahal daripada sekedar untuk animal feed maupun food. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman kita nih, seaweed lovers ini kan hebat-hebat, mudah-mudahan nanti bisa mengangkat Indonesia menjadi produsen utama untuk produk-produk turunan dari rumput laut. Nah, ini Uni Eropa memang diperkirakan paling tinggi. Nah, ini kira-kira peluang pengembangan produk rumput laut global, tadi sudah saya singgung ya, untuk food, terus kemudian additive, animal feed, dan juga biostimulan. Ada pharmaceutical, ada kosmetik, biopackaging, juga biofuel. Nah, ini ada statement juga menarik dari salah satu chef yang terkenal. Ini katanya seaweed ini adalah true superfood. As a chef nih, itu dia yakin banget kalau seaweed ini akan menyulap makanan menjadi sangat enak, sehat, dan juga mempunyai rasa yang tadi enak sudah ya. Kemudian dari sisi sosial dia kan juga bisa menyediakan lapangan kerja yang banyak. Kemudian diyakini juga kan bahwa seaweed ini juga turut menurunkan itu ya karbon ya, karbon. Jadi sangat baik. Ini bahwa seaweed ini luar biasa. Mari kita kembangkan, mari kita fokus bersama-sama ke sana untuk mengeksplor, kemudian memperoleh nilai tambah yang optimum, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Lanjut. Ini gambaran saja bagaimana posisi global beberapa negara produsen utama. Yang biru ini adalah Tiongkok, kemudian yang kuning ini Indonesia, yang abu-abu ini Korea Selatan, biru muda, biru yang biru agak apa nih? Biru yang di atas yang porsinya lebih kecil ini adalah Filipina. Kemudian ada kondisi nilai. Lanjut, Mbak. Bisa dilanjutkan. Nah, ini bagaimana produksi rumput laut global menurut jenisnya. Menurut jenisnya, sebentar.
ke sebelumnya. Nah ini untuk laminaria. Memang ada beberapa jenis yang tidak ada di Indonesia. Sebentar, lanjut yang tadi ini. Ada ekema ini Indonesia dominan. Kemudian ada gracilaria. Ternyata di Tiongkok juga cukup banyak gracilaria. Indonesia di nomor 2. Kemudian yang ada lagi di Indonesia ini adalah Kappa ficus. Ini kan Kappa ficus termasuk kotoni nih ya. Harusnya Indonesia juga juara ini ya mestinya ya. Tapi kok oke, nanti terima kasih. Nanti kalau ada teman-teman yang bisa sharing data yang lain juga nggak apa-apa. Karena Kappa ficus ini kan ekema kotoni ya. Harusnya Indonesia juara ini. Tapi kenapa kok ini? Oke, terima kasih. Nanti catatan buat saya juga untuk recheck soal data. Lanjut. Ini potensi lahan budidaya rumput laut. Ini data kami peroleh dari teman-teman di Ditjen Perikanan Budidaya dan juga dari badan riset yang ada di KKP. Ini adalah sebaran lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan rumput laut. Di sini juga ada teman-teman dari perguruan tinggi, mungkin ada data yang lain bisa di-share juga nanti bersama-sama. Insya Allah kalau kita nanti akan menyusun roadmap pengembangan industri rumput laut, mudah-mudahan bisa saling memperkaya. Lanjut. Ini sebaran unit pengolahan rumput laut di Indonesia. Ini Jawa Timur dominan. Ini memang Jawa Timur ini luar biasa. Jawa Timur ini tidak hanya untuk olahan rumput laut, tetapi untuk ikan juga paling banyak jumlahnya. Dan saya berharap bahwa jumlah ini akan bertambah dan kapasitas produksinya juga akan bertambah. Tentunya kita akan semakin bangga kalau nanti ekspor rumput laut ini lebih sudah menjadi turunannya, sehingga nilai tambah yang diperoleh di Indonesia itu sudah lebih meningkat lagi. Jadi kita tidak lagi menjadi negara eksportir bahan baku, yang kalau eksportir bahan baku itu kan memperkaya negara lain. Nah, bagaimana sudah saatnya kita bangkit. Mudah-mudahan seaweed lovers nanti bisa semua berkontribusi untuk mewujudkan perolehan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Lanjut. Ini ada beberapa juga unit pengolahan rumput laut yang dibangun oleh pemerintah, tetapi memang kalau yang dibangun pemerintah itu belum sampai kepada produk akhir, jadi masih banyak yang baru sampai di produk antara, yaitu ATC. Ini masih juga ada beberapa catatan karena belum semuanya itu beroperasi dengan penuh. Mudah-mudahan nanti kalau ada para pihak yang tertarik untuk juga memanfaatkan fasilitas yang sudah diinisiasi pemerintah, sehingga akan lebih bermanfaat yang sudah dibangun oleh pemerintah ini. Lanjut. Ini terkait dengan kebijakan. Nah, penguatan industri rumput laut nasional. Kita sama-sama tahu ini sudah pernah ada roadmap yang disusun berdasarkan Perpres nomor 18 berakhir tahun ini, dan ini juga sama-sama kita tahu ada juga beberapa hal yang belum dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan melalui acara serial Seaweed Talk ya, dan juga pengembangan seaweed lovers di beberapa masyarakat ini, mudah-mudahan kita sama-sama mempunyai concern untuk menyusun kembali roadmap yang mudah-mudahan nanti, karena kalau disusun oleh semuanya nanti akan dilaksanakan. Gitu. Kalau semua ikut menyusun, masuk sih tidak akan melaksanakan. Kan malu hati kalau kita sudah sama-sama menyusun tapi tidak melaksanakan. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan susun kembali, kemudian dengan catatan bahwa kali ini roadmap-nya ini kita laksanakan begitu. Jadi tidak sekedar menjadi dokumen, tetapi mari kita wujudkan. Kemudian lanjut Mbak. Mohon maaf nih kalau internetnya itu koneksinya tidak bagus sehingga seringkali terputus.
Ibu dan Bapak sekalian, tadi sudah saya singgung bahwa rumput laut ini termasuk komoditas prioritas yang akan dikembangkan oleh KKP. Ini tahun 2020, ini datanya, ini kalau produksi basah ya ini 10 juta ton, kami berharap tahun 2024 nanti naik menjadi 12 juta ton. Mengenai angka ini tentunya masing-masing mempunyai argumen tersendiri, dan ini adalah angka yang disusun oleh teman-teman dari Ditjen Perikanan Budidaya. Kemudian perolehan nilai ekspornya juga kami berharap nanti terjadi penaikan. Kalau dari yang 2020 itu baru sekitar 279 juta US dollar, nanti di tahun 2024 itu bisa meningkat menjadi 460 juta US dollar. Lanjut. Nah, bagaimana strategi penguatan daya saing untuk rumput laut nasional? Nah, ini kami berharap nanti ada peningkatan produksi dan juga kualitas tentunya melalui pengembangan kampung rumput laut berbasis kearifan lokal. Kemudian pengembangan industri pengolahan semi-refine dan juga refine yang dekat sentra budidaya, ataupun kalau tidak dekat sebetulnya asal logistiknya kuat, mendukung kan tidak masalah begitu. Kemudian pengembangan produk pangan dan produk bernilai tambah lainnya berbasis rumput laut, baik skala UKM maupun skala industri. Kemudian kami mendukung sekali nih sudah ada kelembagaan Tropical Seaweed Innovation Network TSIN. Kami berharap ini nanti akan lebih aktif lagi. Ya mohon maaf kalau dapurnya saat ini belum terlalu aktif, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat segera akan diperkuat dengan bentuk kelembagaan yang lebih mantap. Ini TSIN ini kalau menurut saya ini sangat luar biasa. Ini modal awal yang sangat baik mempersatukan para seaweed lovers, baik dari sisi peneliti, dari sisi pemangku kepentingan, ada akademisi, kemudian juga pelaku usaha, dan juga masyarakat luas yang concern terhadap rumput laut. Ini modal awal yang menurut saya sangat baik. Mudah-mudahan nanti segera bisa ada kegiatan yang lebih terfokus. Kemudian yang strategi berikutnya tentunya adalah penguatan mutu dan standar rumput laut dari mulai budidayanya hingga ke pengolahannya, sehingga memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor maupun persyaratan untuk konsumen akhir. Berikutnya adalah penguatan dan penumbuhan iklim usaha dan investasi yang kondusif, kemudian partisipasi dalam pameran skala nasional dan internasional, buyer mission, business matching, dan seterusnya. Dan kami berharap bahwa kegiatan ini adalah mendukung hilirisasi, karena yang kami ikuti adalah hilirnya. Ini mohon maaf, rupanya ada kekeliruan di dalam bahan yang kami share ya. Ini itu bahan yang lama, boleh kita ganti sebentar? Mohon maaf ya, sebentar ya, ini ternyata bahannya keliru, masih bahan yang lama. Kita ganti sebentar ya, karena sudah ada bahan yang lebih bagus menurut saya. Sebentar, Bapak Ibu, saya download barusan didapatkan untuk bahan yang baru. Mohon maaf, tadi pagi saya sudah share ke Pak Heru. Mohon maaf. Sudah Bu, sudah dikirim. Sudah dikirim ya? Untuk peserta ya tadi pagi. Ya, sudah. Oh ya, mohon maaf, barangkali bisa ditayangkan yang baru. Yang baru ya? Ya. Mbak Ita. Lain kali lapornya. Mbak Ita dibantu ya yang diberikan ke peserta tadi pagi? Iya, betul Pak. Mohon maaf, apakah sudah bisa di-share bahan yang baru? Ya, sedang Ibu. Oh ya.
terutama yang di strategi dan itunya karena ada perubahan penulisan ulang yang lebih sistematis. Nah, ini dari sisi strategi, yang pertama peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha rumput laut. Ini ada penyediaan bibit unggul untuk rumput laut, kemudian pengembangan spesies atau varietas yang bernilai tinggi, pengembangan kampung budidaya rumput laut, kearifan lokal, kemudian perbaikan cara budidaya rumput laut dengan meningkatkan produksi dan juga gel strength. Ini pada waktu itu juga sudah diinisiasi dengan smart feed. Ada beberapa efisiensi di unit pengharum rumput laut. Ini juga sudah pernah dilakukan. Lanjutkan lagi, bisa direplikasi di tempat yang lainnya. Kemudian tadi sudah saya singgung juga ya, pengembangan industri semi refine dan juga refine. Kemudian pengembangan produk bernilai tambah berbasis limbah. Ini limbah rumput laut kan juga sangat luar biasa untuk pemanfaatan. Kemudian juga ada pengembangan produk pangan berbasis rumput laut skala UKM dan industri. Lanjut. Nah, ini yang kedua, penguatan mutu dan standar rumput laut untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Yang ketiga, ini fasilitasi kemudahan persyaratan ekspor dengan tetap menjaga mutu dan keamanan produk serta keberlanjutan dan sesuai persyaratan negara tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kompetensi dan jumlah SDM pelaku usaha rumput laut. Kemudian yang kelima ini adalah penguatan tadi kelembagaan TSIN yang tadi sempat sudah saya singgung. Ini adalah satu modal dasar yang sangat luar biasa, bisa mengumpulkan para seaweed lovers di dalam media ini. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi kekuatan yang sangat baik untuk mendukung pengembangan rumput laut kita. Lanjut. Nah, yang berikutnya ini adalah peningkatan citra produk rumput laut Indonesia di luar negeri tentunya, dan juga nanti di dalam negeri kita pun harus melakukan promosi yang aktif. Penguatan brand Indonesia Seaweed dalam pameran skala nasional dan internasional. Indonesia Seaweed Natural Binding Solution to the World. Keren banget ini slogannya. Mudah-mudahan betul kita bisa memenuhi janji ataupun komitmen di dalam brand Natural Seaweed Indonesia. Kemudian partisipasi dalam pameran internasional dan juga business matching, kemudian promosi dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Ini tantangan tersendiri bahwa tadi promosi rumput laut itu harus digalakkan. Ini Pak Menteri juga sudah concern, mudah-mudahan pasca Lebaran kita bisa segera bergerak. Lanjut. Bisa dilanjutkan. Lanjut. Ini beberapa inovasi produk rumput laut berbasis ekemakotomi. Tidak hanya yang dilakukan oleh industri besar, tetapi juga dilakukan oleh bisa tolong di mute itu oleh panitia. Ini ada semi refine, refine keraginan, kemudian ada panitia tolong di mute dong. Tolong di mute. Nah, ini beberapa juga produk yang merupakan hasil kreasi dari para UKM yang menggunakan rumput laut Ekemakotomi sebagai campuran, dan ternyata juga memang jauh lebih enak setelah produk-produk ini diberikan campuran rumput laut. Lanjut. Ini masih berbasis Ekemakotomi. Ini ada beberapa produk termasuk jelly, es krim rumput laut, yogurt, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini yang berbasis Gracilaria. Ini ada snack nori yang dihasilkan nori itu saya tidak tahu. Nanti ini nori ini adalah belongs kepada Porfira atau nori itu nama produk, saya nggak tahu. Nanti mungkin teman-teman yang bisa memberikan pencerahan. Kemudian ada agar strip berbasis rumput laut, ini berbasis agar, dan ketika
pandemi kemarin itu ternyata permintaan mie berbasis rumput laut agar ini sangat baik, mie kristal istilahnya, itu meningkat pesat. Jadi sebetulnya ini sangat prospektif ya untuk dikembangkan sebagai usaha. Kemudian ini beberapa produk lainnya saja. Lanjut. Nah, untuk yang sargasum ini sudah ada kopi, ada teh, kemudian minuman-minuman lainnya. Lanjut. Ini inovasi produk non konsumsi yang berbasis rumput laut. Ini ada pengharum, ada lotion, kosmetik maksudnya, ada pupuk cair. Lanjut. Kemudian ini inovasi dari rumput laut yang menjawab tantangan isu lingkungan. Ini kan plastik ini tidak dapat dihindari ya. Kita prihatin bahwa Indonesia ini juga termasuk penyumbang kedua terbesar untuk sampah plastik, dan mudah-mudahan semua pihak bisa segera berkontribusi bagaimana mengatasi ini, karena kesehatan laut itu adalah utama. Karena laut yang sehat itu berperan besar kepada penyedia kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, ini ada sedotan rumput laut yang sudah berkembang, mudah-mudahan segera ditemukan di pasar dalam jumlah besar dan harganya terjangkau sehingga bisa segera menjadi alternatif. Nah, ini juga untuk yang kemasan biodegradable, sama tantangannya ini adalah bagaimana menyiapkan ini menjadi satu produk yang mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Ini tantangan bagi kita semua untuk bisa segera merealisasikan, segera mengganti plastik yang sudah sangat merepotkan dari sisi lingkungan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Sudah terakhir, Ibu, slide-nya. Sudah terakhir ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ini barangkali share dari kami di Dijen Penguatan Daya Saing, dan kami siap berkolaborasi dan bersinergi dalam kerangka Indonesian Marine and Fisheries Incorporated. Demikian, Ibu dan Bapak sekalian, nanti kami siap untuk berdiskusi, menerima masukan-masukan dari Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Artati, luar biasa Bapak Ibu, sangat informatif sekali. Dan Ibu Dirjen juga menyampaikan tadi beberapa kebijakan utama dalam peningkatan peluang ekspor. Tadi disampaikan bahwa target ekspor sampai 2024 adalah 327 juta ton, dan juga kurang lebih ini peningkatan untuk produksi 20-25% ya Ibu, kalau saya hitung kurang lebih untuk peningkatan produksi. Lalu tadi disampaikan juga kebijakan dari penguatan industri rumput laut. Yang pertama adalah peningkatan budidaya dan pasca panen, termasuk pengembangan produk. Juga yang kedua, penataan industri. Yang ketiga, peningkatan pasar, baik untuk bahan baku, setengah jadi, dan produk akhir, baik untuk pasar di dalam maupun di luar negeri. Dan tentunya yang keempat adalah peningkatan penelitian, baik dari budidaya untuk varietas baru maupun teknologi untuk produksi. Dan tadi juga disampaikan beberapa strategi, khususnya untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, peningkatan mutu dan standar, juga mempermudah ekspor, kompetensi SDM, sumber daya manusia, dan peningkatan networking yang tergabung dalam TSIN, juga branding dan promosi dari produk rumput laut.